Jadi kita mulai ke Dokter Gunawan dulu. Dokter Gunawan sudah mulai berkarir dari dunia kesehatan sejak tahun berapa ya, Dokter? Tahun 1973. 1973 itu berarti kita baru merdeka berapa tahun ya? Udah cukup lama lah kurang lebih. Kalau Dokter Era sendiri? Aku dari tahun 2000. Pas 2000. Oh, berarti itu kelahiran anak-anak milenial ya kurang lebih ya, kayak gitu tuh. Nah, fokus di episode ini tuh berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Gimana cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Apa yang kita harus bisa lakukan supaya itu tetap sehat? Terus kira-kira apakah yang namanya sikat gigi itu baiknya seperti apa? Rutinnya seperti apa? Kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaan kita mulai dari kayak sejauh ini kan udah lama nih berkarir di dunia kesehatan, terlebih untuk jadi dokter gigi. Kalau Dokter Gunawan sendiri, apa hal yang paling sulit selama ini sebagai dokter untuk menangani pasien? Atau ada pasien yang paling sulit kah? Berkaitan dengan penanganan pasiennya gimana? Ya, sekali lagi pasien semua tidak akan langsung membuat reaksi seperti apa yang kita harapkan. Oh iya. Contohnya, kalau dia nggak merasa sakit betul, dia nggak bakalan mau ke dokter gigi. Atau kadang-kadang baru berasa dikit, oh nggak apa-apa kok, nanti sembuh sendiri. Iya. Jadi biasanya datangnya sering-sering sudah dalam keadaan yang sangat parah, yang sudah susah untuk diobati. Itu dari pihak kerusakan giginya. Dan yang lain lagi dari disiplin pasiennya juga. Oh, dari disiplin pasiennya. Oh, dokter, karena menurut dokter gimana berkaitan dengan itu? Ya, setuju dengan Dokter Gunawan, terutama disiplinnya. Kadangkala kita sudah menjadwalkan pasien, suka-suka mereka ada aja alasannya, yang nggak bisa karena keluar kota, nggak bisa karena ada hambatan lainnya. Tapi sebenarnya kan kita punya tujuan dan mereka juga punya mau kan. Jadi kadang-kadang suka nggak ketemu gitu loh dalam perawatan ini gitu. Oh iya. Terus kalau berkaitan dengan menjaga nih, kadang kan yang paling sulit itu menjaga ketimbang mengobati. Karena kalau sudah mengobati sudah parah, itu ujung-ujungnya harus melewati tahap-tahap supaya menjadi baik lagi. Nah, salah satu cara paling baik untuk menjaga selain sikat gigi kondisinya itu menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti apa, Dok? Ke Dokter Gunawan dulu mungkin. Ya, selain sikat gigi, ada juga salah satu cara ya kadang-kadang kontrol walaupun tidak merasa ada gangguan. Karena kalau kerusakan kecil, orang itu malah belum tahu. Dan untuk mengobati kerusakan kecil jauh lebih gampang dibandingkan kerusakan yang sudah parah. Oh gitu ya. Berarti berkaitan seperti kayak misalnya udah mulai nggak enak, ada yang rasa nggak enak tuh mulai prosesnya untuk diperiksa seperti itu. Baiknya berapa bulan sekali dok untuk periksa ke dokter gigi? Kalau orang yang setahu saya kalau asuransi, kalau orang kontrol 6 bulan sekali itu masih dianggap wajar. 6 bulan sekali. Ya, tapi kalau ada orang yang dikit-dikit sebulan sekali ini itu kadang-kadang dianggap ini artis mau cari cantiknya orang. Iya benar-benar. Terus kalau berkaitan dengan tadi Dokter Gunawan bilangin ke Dokter Era, kadang banyak orang juga yang datang ke dokter gigi itu hanya untuk buat berkaitan dengan kecantikan gitu. Sedangkan mereka nggak memikirin bahwa sebenarnya ada dampak sendiri seperti berkaitan dengan atas gigi tersebut. Misalnya, contohnya kayak pemasangan behel. Karena pemasangan behel juga ada dampaknya tersebut sendiri seperti itu. Gimana cara mencikapi orang-orang yang lebih milih cantik ketimbang sehat? Sebenarnya itu adalah pilihan. Iya, pilihan. Ya, pilihan dari pasien itu sendiri, gitu kan. Mereka kadang-kadang tidak nyaman terhadap kondisi mulutnya, sehingga dia mencari gimana sih caranya supaya lebih cantik, entah itu di behel atau perawatan lainnya, pemutihan gigi segala macam gitu kan. Tapi apapun itu pasti ada dampak yang tidak baiknya. Nah, dari awal kita sudah harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pasien ini. Informasi tersebut. Jadi memang itu memang ada di kami perawatannya, memang ada efeknya, tapi kita nggak salah kalau kita tetap harus memberikan informasi yang terburuknya. Informasi paling buruk atas penanganan gigi tersebut. Jadi itu kita sebut dengan informed consent terhadap pasien. Jadi pasien akan bersedia untuk menerima tindakan itu atau tidak.
gitu. Oh, Kalau oke. bersedia jangan lakukan dengan dan tahu konsekuensinya. Kalau mau tidak kan kita juga nggak akan memaksakan pada tidak memaksakan, pasien. ya. Terus ke dokter Gunawan nih, saya pernah dengar sering makan permen karet sehabis makan yang manis-manis, terus sering kumur-kumur yang sekarang kan yang paling terkenal mungkin Listerine lah ya. Itu dampaknya bagus nggak sih untuk salah satu menjaga kesehatan gigi dan mulut? Kalau makan permen karet itu sebetulnya salah satu bagus karena mengunyah adalah membersihkan. Oh, mengunyah adalah membersihkan. Karena orang yang selalu makan misalnya pada sisi kiri terus, yang kanan akhirnya akan jauh lebih kotor karena tidak ada pengunyahan. Tidak digunakan ya, Dok? Tetap digunakan. Terus kemudian obat kumur itu cukup bagus untuk keadaan gigi gusi yang infeksi. Tapi pada pemakaian itu tentu ada batasnya. Karena pada batas-batas yang berlebihan tentu ada efek negatifnya. Ada efek negatifnya dulu. Ya, antara lain karena obat kumur itu sifatnya mematikan kuman. Mematikan kuman. Padahal di dalam mulut itu selain kuman ada juga jamur. Oh, Jamurnya tidak mati oleh obat kumur. Jadi jamurnya akan berkembang melebihi dari normalnya. Keadaan jamur dalam mulut yang berlebihan juga membuat penyakit. Antara lain sariawan yang terlalu berlebihan mungkin ya. Ya itu antara lain ataupun obat-obat lain pun ada pengaruhnya semirip kayak itu. Oh, kayak gitu. Terus yang sederhana nih, saya pernah dengar bahwa sederhana banget gitu, hal yang paling sederhana kalau misalnya habis makan kumur, terus habis apapun yang berkaitan dengan makan yang manis-manis itu kumur. Dokter Gunawan pernah bilang sama saya kalau misalnya anak kecil gitu, misalnya sama anak kecil makan dikasih susu misalnya habis minum susu dikasih dia kumur-kumur supaya plak-plak yang akibat manisnya itu bisa hilang. Itu bisa menjadi solusi juga nggak sih ke dokter Ella mungkin? Mendukung. Karena itu seperti entah itu kumur-kumur atau anak kecil kadang-kadang nggak bisa kumur-kumur ya. Jadi sebaiknya dikasih air matang sehingga kalau tertelan pun nggak masalah. Air matang. Jadi sehingga dia membilas apa yang ada di mulutnya. Nah, untuk anak kecil sebaiknya tetap dalam pengawasan ibundanya, orang tuanya, terutama ibunya biasanya untuk tetap bersihkan mulutnya, diajarin dari awal untuk gosok gigi. Walaupun kadang-kadang anak itu susah banget. Sulit memang. Itu PR banget buat ibu-ibu semua ya. Cuman memang harus dilakukan gitu. Itu perlahan harus dilakukan seperti itu. Berkaitan dengan kerusakan yang sudah lebih parah nih. Seandainya memang tadi dokter Gunawan sempat menyinggung bahwa kadang pasien tuh udah benar-benar parah baru datang ke dokter gitu. Berkaitan benar-benar sudah sulit untuk ditangani gitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai si gigi tersebut masih mau dipertahankan misalnya sama si pasien tersebut? Itu butuh proses yang benar-benar lama atau harus sampai operasi atau gimana dok kira-kira? Yang penting dalam hal ini adalah kesehatannya pasien. Kalau gigi-gigi yang sudah rusak, yang malah mengandung kuman di dalamnya, jauh lebih bagus dibuang secepatnya. Karena itu akan membuat penyakit-penyakit lain di dalam badan orang itu. Oh iya. Berarti penyakit yang berkaitan dengan gigi itu berkaitan dengan gusi dan segala macam itu yang berkaitan dengan penyakit lain seperti misalnya mungkin ke mata atau ke saraf-saraf yang lain sih mungkin yang kadang-kadang terjadi itu adalah infeksi secara umum septikemi ya. Tapi yang menakutkan adalah sering-sering kuman itu menempel di klepnya jantung. Jadi jantungnya akan jadi kerusakan. Dan bukan cuma jantung aja, dia bisa juga ke tempat-tempat organ tubuh yang lain, misalnya ginjal atau yang lain, pokoknya tidak ada batasnya. Jadi salah satu kalau misalnya sudah sampai merasakan sesuatu yang nggak enak itu lebih baik langsung diperiksa ketimbang harus lebih parah ya dok? Ya betul. Berarti kalau misalnya sampai benar-benar harus dibuang, baiknya itu dibikin gigi palsu atau bisa dibiarkan gitu aja dok? Menurut dokter? Mungkin ke dokter Era? Kalau seandainya harus dilakukan pembuangan atau katakan dengan pencabutan, jangan lupa
pasien ini dilihat dari usia. Usia. Karena kan ada yang sudah sepuh, kadang-kadang ada membawa penyakit gula, hipertensi atau penyakit degeneratif lainnya. Itu kalau ada pencabutan harus kita lihat dulu secara baik, kita harus bersama dengan dokter internisnya. Boleh nggak dicabut atau tidak? Kalau boleh, kita lakukan pencabutan. Atau kalau tidak boleh, kenapa? Mungkin ada harus dibereskan dulu tensinya, gula darahnya, segala macamnya. Untuk memastikan bahwa dicabut tidak akan ada masalah berikutnya. Iya, betul. Gitu. Nah, terus kemudian apa tadi katanya? Gigi palsu. Gigi palsu. Kalau memang memungkinkan dan dibutuhkan, gunakan gigi palsu. Fungsinya untuk pengunyahan, oke. Estetika. Maksudnya estetika gimana? Supaya otot kita gak kendor, nggak pelot ke dalam. Apalagi kalau gigi depan, nggak mungkin dong orang gigi depan gitu kan, senyum kan nggak enak. Iya benar sih, benar. Itu. Nah, kalau sudah ganti, ini berkaitan dengan anak kecil kan sering banget mengalami masalah di gigi susunya. Kalau sudah ganti, mungkin yang bisa saran dua dokter untuk supaya setelah mengganti dan giginya itu menjadi gigi abadi, karena kalau setahu saya sudah ganti jadi gigi yang tetap, jadi gigi yang sudah nggak akan ganti lagi kan, kecuali kasus di mana ada yang punya gigi belakang terakhir itu gigi orang spesial, gigi bungsu itu kan jarang ada orang yang punya katanya. Nah, untuk hal tersebut gimana dok? Supaya gigi tetap itu tetap terjaga dan mungkin bisa digunakan sampai tua gitu. Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk supaya menjaga. Ya itu tadi, dari kecil anak dibiasakan untuk menjaga kebersihan mulutnya. Jadi dukungan orang tua dan keluarga itu paling maksimal. Terus kemudian anak diajarkan berkenalan ke praktek dokter gigi, supaya dia tidak takut dan tahu apa yang akan dilakukan di dokter gigi. Gitu, sehingga pada saatnya nanti suatu ketika seandainya dia butuh ke dokter gigi, dia nggak takut menerima perawatan dari kami dokter gigi. Gitu. Terus kemudian yang pasti setelah kebersihan mulut adalah kebiasaan sehari-hari, habit. Kebiasaan sehari-hari seperti apa dokter? Makannya apa? Terlalu maniskah? Terus kemudian terlalu keraskah? Kan kalau beda ya anak-anak yang selalu ngemut makanan segala macam gitu kan. Terus kemudian kapan waktu tepatnya untuk menggosok gigi? Itu juga. Sarannya lebih bagus seperti apa dok? Sarannya lebih bagus ya, yang penting rutin, tepat waktunya. Pagi sesudah makan. Dan yang wajib banget adalah malam sebelum tidur. Itu aja, itu sederhana banget. Obat di mana-mana nggak ada, cuma ada di rumah doang. Kalau untuk orang dewasa, mungkin dokter Gunawan, untuk orang dewasa untuk supaya giginya itu tetap bisa benar-benar digunakan dan maksimal dan mungkin mengurangi yang sakit-sakit itu dok. Sebaiknya diadakan pemeriksaan kontrol secara rutin. Karena sering-sering kerusakan gigi yang masih kecil, orangnya tidak merasa apa-apa. Dan banyak orang-orang itu merasa hanya kalau sakit gigi baru ke dokter gigi, dan kebanyakan itu sudah keadaan parah. Ya dok ya. Ya kurang lebih seperti itu saran-saran dari dokter yang berkaitan dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Saya berharap teman-teman yang dengerin mungkin bisa menambah wawasan gitu, kalau ternyata tuh sakit gigi tuh bisa berdampak ke tubuh yang lain gitu, bisa berdampak ke sesuatu yang berbahaya mungkin buat kalian sendiri.